Jaksa mendakwa Gus Dur mengedarkan kabar bohong bersama Bambang Tri dalam mubahalah. Kabar bohongnya adalah ijazah palsu. Berarti jaksa harus menghadirkan buktinya. Dan untuk membuktikan Gus Dur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu, maka jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya. Baik ijazah SD, SMP, SMA, juga S1 Jokowi dari UGM. Namun dalam fakta persidangan, saudara jaksa penuntut umum yang punya beban kewajiban untuk membuktikan dakwaannya tidak pernah menghadirkan selembar pun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Itu artinya apa? Artinya saudara jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. Itu artinya apa? Kabar bohong ijazah palsu tidak dapat dibuktikan. Dan karena tidak dapat dibuktikan, maka secara hukum Gus Dur juga Bambang Tri Mulyono dalam kasus mubalah ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dalam tuntutan jaksa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Dan karena itu tidak ada pilihan lain bagi majelis hakim kecuali untuk memutus membebaskan Gus Dur atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Allahu Akbar. Что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan ormas di seluruh Indonesia, kami undang untuk hadir pada sidang putusan Gus Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Surakarta pada tanggal 18 April jam 10 ya, tepat di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Hakim, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Hakim untuk memutuskan bebas Gus Nur dan Bambang Tri. Kenapa? Karena telah terbukti, wabil khusus adalah kepada Gus Nur, dakwaan yang utama itu adalah ya mubahalah bersama dengan Bambang Tri yang dianggap penistaan agama, ternyata tidak menjadi tuntutan JPU. Yang kedua, dari seluruh saksi fakta dan seluruh saksi ahli yang diminta oleh kuasa hukum untuk mendatangkan ijazah asli Bapak Presiden Jokowi, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan. Demikian juga yang terakhir, berkali-kali kuasa hukum ya menyampaikan kepada JPU bahwa JPU itu yang ya menuduh Gus Nur, maka JPU lah yang harus membuktikan. Dan buktinya tidak ada lain kecuali adalah menghadirkan ijazah asli dari Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ya kuasa hukum dan juga para ulama, para habaib dan ya seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, ya ormas-ormas Islam yang lurus, ya semuanya merasakan bahwa diduga 100% ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Oleh karena itu Gus Nur ini wajib dibebaskan. Kalau tidak, maka kami bersama dengan para ulama, para habaib, para pemimpin kaum muslimin dan ormas Islam akan melawan putusan yang tidak adil. Akan mendoakan kepada Allah SWT agar segera JPU dan juga Bapak Hakim yang menghukum besar langsung dilaknat oleh Allah SWT secara tunai di dunia dan di akhirat. Yang ketiga saya sampaikan, yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Hakim, situasi negara kita ini sudah hancur, ya bukan di pinggir jurang lagi, sudah masuk ke dalam
jurang negara kita. Kurang apa ini? Setelah kasus Sambo, ya tiba-tiba terjadi kasus 349 triliun. Ya, maka ini sudah diperingatkan oleh para ulama, para habaib dan ormas-ormas Islam. Dan sudah dibuktikan kemarin ada demo ya dari mahasiswa dan juga elemen-elemen lain yang menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat ini sudah sangat luar biasa, sudah di dalam puncak nalarnya. Oleh karena itu bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri biar tidak menambah kemarahan masyarakat. Dan kalau tidak akan terjadi pembangkangan nasional, takbir. Akan terjadi perlawanan nasional, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa mendakwa Gus Nur mengedarkan kabar bohong bersama Bambang Tri dalam Mubahala. Kabar bohongnya adalah ijazah palsu. Berarti jaksa harus menghadirkan buktinya. Dan untuk membuktikan Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu, maka jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya. Baik ijazah SD, SMP, SMA, juga S1 Jokowi dari UGM. Namun dalam fakta persidangan, saudara jaksa penuntut umum yang punya beban kewajiban untuk membuktikan dakwaannya tidak pernah menghadirkan selembar pun ijazah asli dari saudara Jokowi. Itu artinya apa? Artinya saudara jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. Itu artinya apa? Kabar bohong ijazah palsu tidak dapat dibuktikan. Dan karena tidak dapat dibuktikan, maka secara hukum Gus Nur juga Bambang Tri Mulyono dalam kasus Mubalah ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dalam tuntutan jaksa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Dan karena itu tidak ada pilihan lain bagi majelis hakim kecuali untuk memutus membebaskan Gus Nur atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Allahu Akbar. Dan kalau sampai ada putusan yang memberikan vonis bersalah kepada Gus Nur 1 hari saja, maka putusan ini akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan secara telanjang hakim telah memberikan satu pelajaran bahwa hari ini yang terjadi bukan hukum sebagai panglima, tetapi kekuasaan jadi panglima. Sebab kalau hukum jadi panglima, karena tidak ada bukti, tidak ada keyakinan hakim, tidak terpenuhi 2 alat bukti, maka hakim harus memvonis bebas. Tetapi kalau sampai ada vonis bersalah kepada Gus Nur 1 hari saja, itu menjadi indikasi atau korinah atau tanda-tanda bahwa hukum sudah berada di bawah kendali ketiak kekuasaan. Takbir. Allah. Dan terakhir, rasanya tidak terlalu sulit untuk melepaskan 10 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang benar. Atau adigiumnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dan karena itu apa sulitnya untuk membebaskan Gus Nur? Ketimbang sejarah bangsa Indonesia akan terus mendapat aib punya pemimpin berijazah palsu, tidak bisa menghadirkan ijazahnya, dan zalim kepada rakyat yang mengkritiknya. Ini yang berbahaya. Dan siapapun yang terlibat dalam kezaliman ini, entah hakim, entah jaksa, entah buzzer, entah siapapun, pasti akan dicatat, diingat-ingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ingatlah, kekuasaan itu dipergilirkan. Ada saatnya kekuasaan jatuh dan digantikan dengan yang lain. Qulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan sampai Anda berbuat zalim sementara kekuasaan bergulir. Nah, kemudian Anda mendapatkan akibat dari kezaliman yang semestinya Anda bisa hindari saat ini. Karena itu nasihat saya di tengah bulan suci Ramadan itu,
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihatu lillahi wali rasulihi wali a'immatil mu'minina wa ammatihim, kepada seluruh yang terlibat dalam kasus ini, utamanya kepada majelis hakim, berbuat adilah, karena adil itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.